Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kailia Tabina Anafda dari Program Studi Antropologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mencoba menganalisis menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss terhadap mitos Nyi Roro Kidul. Pada dasarnya, mitos Nyi Roro Kidul memiliki banyak versi. Di antaranya adalah versi yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki nama asli Putri Kandita dan adalah seorang putri di Kerajaan Pakuan Pajajaran Jawa Barat. Putri Kandita merupakan salah satu dari sekian banyak anak yang dimiliki Raja Prabu Siliwangi, seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan arif. Selain memiliki paras yang amat cantik, Putri Kandita juga bijaksana dan baik hati. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi menginginkan Putri Kandita untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Keinginan raja tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para selir dan anak-anaknya. Suatu hari, mereka segera berkumpul dan menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya, Permaisuri Kerajaan. Untuk mengusir Putri Kandita dan Permaisuri, mereka segera meminta bantuan pada seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa terpencil. Penyihir tersebut menguasai berbagai ilmu hitam yang dikenal ampuh. Saat bertemu dengan penyihir, mereka meminta agar Putri Kandita dan Permaisuri diberi sebuah kutukan. Sang penyihir segera beraksi. Dirinya menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Suatu hari, Putri Kandita dan Permaisuri sangat terkejut, sebab mereka bangun dari tidur dan disuguhkan dengan kulit yang dipenuhi borok dan berbau tidak sedap. Mengetahui hal itu, Prabu Siliwangi segera memanggil tabib istana untuk menyembuhkan mereka. Setelah mencoba berbagai ramuan, sang tabib menyerah dan menyatakan tidak dapat menyembuhkan mereka. Semakin hari, penyakit yang mereka derita kian menjadi. Tubuh Permaisuri yang sudah tua ternyata tidak sanggup melawan kutukan tersebut. Tidak lama setelah dikutuk, Permaisuri menghembuskan napasnya yang terakhir. Di lain sisi, Putri Kandita masih dapat bertahan. Prabu Siliwangi sangat terpukul setelah ditinggal sang istri. Dirinya juga terus larut dalam kesedihan lantaran penyakit Putri Kandita juga tidak kunjung sembuh. Apalagi Putri Kandita adalah calon pewaris tahta kerajaan Pakuan Pajajaran. Para selir dan anak-anaknya kemudian melanjutkan rencana jahat mereka. Suatu hari, mereka mendatangi raja dan menghasutnya untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Meski sempat menolak, Prabu Siliwangi yang khawatir akhirnya menyetujui usulan tersebut. Satu hal yang tidak diketahui Prabu Siliwangi, para selir dan anak-anaknya saat itu adalah Putri Kandita mendengar seluruh percakapan mereka. Dengan sakit hati yang amat mendalam, Putri Kandita kabur dari kerajaan. Ia keluar dari istana, berlari tanpa henti dan tanpa tujuan. Ia hanya ingin jauh dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Berhari-hari ia berjalan tanpa arah, hingga suatu hari ia sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Pesisir pantai itu memiliki banyak batu karang dan ombak yang besar. Karena rasa lelah yang begitu hebat, Putri Kandita beristirahat dan memejamkan matanya di salah satu batu karang. Saat tertidur, ia mendapat mimpi untuk menceburkan dirinya ke air laut. Dengan menceburkan diri, ia dapat sembuh dari penyakit kusta. Saat ia bangun dari tidur, Putri Kandita merasa kebingungan sebab tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat tersebut. Oleh karena itu, dirinya yakin mimpi dan suara yang ia dengar adalah sebuah wangsit yang harus ia lakukan. Putri Kandita segera menceburkan dirinya ke air laut. Saat tubuhnya menyentuh air, borok yang terdapat di tubuh Putri Kandita perlahan menghilang. Akhirnya, kulitnya mulus kembali. Merasa telah dikhianati oleh kerajaan, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali ke kerajaan Pakuan Pajajaran.
Ia memilih untuk menetap di pesisir pantai selatan itu dan tinggal bersama penduduk sekitar. Karena kecantikannya, nama Putri Kandita semakin dikenal. Pangeran dari berbagai kerajaan kemudian datang dengan niat melamarnya. Dirinya yang tidak tertarik kemudian memberi syarat yang sangat mustahil, yaitu mengadu kesaktian di atas gelombang laut selatan. Kesaktian Putri Kandita seakan tidak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan dirinya. Sebagian dari mereka yang kalah kemudian menjadi pengikut dan pengawal setiap Putri Kandita. Semenjak saat itu, dirinya dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa, Nyi Roro Kidul. Nah, berhubung tadi sudah dijelaskan bagaimana mitos Nyi Roro Kidul, selanjutnya kita akan coba menganalisis menggunakan teori strukturalisme dari Levi-Strauss. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss adalah dengan membaca keseluruhan cerita terlebih dahulu. Kemudian apabila dirasa terlalu panjang untuk dapat dimaknai dan dijadikan dasar analisis, maka cerita tersebut akan dibagi ke dalam beberapa episode. Analisis juga akan coba dilakukan berdasarkan adanya beberapa ceritame dalam mitos Nyi Roro Kidul versi Jawa Barat ini. Berikut adalah episode dan ceritame yang ada di dalam mitos Nyi Roro Kidul versi Jawa Barat. Hal ini juga ditunjukkan tokoh Prabu Siliwangi melalui kebijaksanaannya dalam memutuskan keinginan untuk menjadikan Putri Kandita selaku putrinya untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Melalui waktak ini juga diketahui bahwa Putri Kandita itu memiliki sifat yang juga bijaksana dan baik hati. Dikarenakan hal tersebutlah akhirnya Putri Kandita ditunjuk sebagai pewaris tahta kerajaan. Sementara di sisi lain, tokoh Selir dan anak-anaknya terlihat memiliki sifat dengki. Hal ini ditujukan ketika mereka menolak secara keras keinginan Raja Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaan. Dan kemudian mereka juga menyusun sebuah rencana jahat bersama seorang penyihir untuk mengusir dan juga menyihir Putri Kandita beserta ibunya. Dari cerita ini dapat dilihat bahwa ada persamaan dari tokoh Raja Prabu Siliwangi dan Putri Kandita, yang mana keduanya sama-sama memiliki sifat bijaksana. Sementara pada tokoh Selir dan anak-anaknya, mereka sama-sama memiliki sifat dengki. Selain itu, keempat tokoh juga memiliki kesamaan berada di latar yang sama, yaitu di Kerajaan Pakuan Pajajaran. Episode selanjutnya adalah kutukan. Di episode ini, Putri Kandita dan Permaisuri atau ibu dari Putri Kandita telah berhasil dikutuk akibat ulah tokoh Selir dan anak-anaknya dengan bantuan dari seorang penyihir. Kutukan tersebut mengakibatkan mereka memiliki penyakit kulit dan semakin hari penyakitnya semakin menjadi. Bantuan seorang tabib pun tidak dapat membantu mereka. Permaisuri pada akhirnya meninggal dunia. Raja Prabu Siliwangi yang larut dalam kesedihannya dihasut agar mengusir Putri Kandita dari kerajaan oleh Selir dan anak-anaknya, dengan alasan agar anggota kerajaan lain tidak tertular penyakit kulit tersebut. Sebelum diusir, Putri Kandita yang telah mendengar hal tersebut kabur dari kerajaan akibat sakit hati. Hingga akhirnya ia sampai di pesisir pantai selatan. Dari cerita tersebut dapat dikatakan bahwa ada sebab akibat yang terjadi secara bersamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selir dan anak-anaknya. Sebab rasa dengki atas Putri Kandita yang hendak menjadi pewaris tahta. Akibat menyihir Putri Kandita dan Permaisuri atas bantuan penyihir serta menghasut Raja Prabu Siliwangi. Sementara itu, Raja Prabu Siliwangi sebab larut dalam kesedihan atas meninggalnya sang permaisuri, akibat mudah dihasut oleh Selir dan anak-anaknya. Putri Kandita sebab
disihir agar memiliki penyakit kulit. Akibat hendak diusir oleh Raja Prabu Siliwangi agar tidak mengeluarkan. Episode terakhir dapat disebut sebagai episode lahirnya Nyi Roro Kidul. Saat sedang tertidur, Putri Kandita mendapatkan petunjuk melalui mimpi agar penyakit kulitnya hilang, yaitu dengan menceburkan diri ke Laut Selatan. Sesaat setelah melakukan hal tersebut, kulitnya kembali menjadi normal. Namun, ia tetap tidak mau kembali ke kerajaan karena merasa telah dikhianati. Pada akhirnya, ia tinggal di pesisir pantai selatan bersama dengan penduduk lain. Terkenal dengan kecantikannya, Putri Kandita pun banyak dilamar oleh pangeran dari berbagai kerajaan. Sementara itu, ia hanya akan menerima lamaran tersebut jika berhasil adu kesaktian di atas gelombang Laut Selatan. Kesaktian yang tak tertandingi membuat sebagian pangeran-pangeran yang kalah untuk menjadi pengikut atau pengawal setianya. Dari situlah ia dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Pantai Selatan Pulau Jawa Nyi Roro Kidul. Dari ketiga episode dan cerita yang ada di dalamnya, dapat diketahui bahwa ada hal-hal yang dapat menghubungkan cerita satu dengan cerita lain, dan bahwa suatu sikap atau keputusan dari seorang tokoh dapat memiliki akibat dalam kehidupannya. Watak-watak dari tokoh tersebut juga bervariasi dan memperlihatkan bagaimana tokoh tersebut menghadapi persoalan dalam kehidupan mereka. Seperti itulah hasil analisis menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.